Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Nuriksan di channel Sahabat Cinos. Nah, pada malam hari ini kita keluar sedikit nih dari tema-tema kita yang selama ini. Malam ini kita bicara tentang perkopian. Kopi lagi-lagi barangkali tidak hanya di Pekanbaru, di Riau. Kemarin kami pulang dari Sumut, di kota kecil di Sedempuan sana juga kopi lagi di mana-mana, tiap sudut rata-rata orang buat kedai kopi atau kopi shop. Begitu juga dengan di Indonesia, barangkali kawan-kawan sahabat Ikhwanul dimanapun memang lagi booming, sehingga anak-anak muda ini malam berkumpul terlepas dari plus minusnya, tapi saya pikir luar biasa sekali kemajuannya dunia perkopian di Indonesia. Nah, pada malam hari ini hadir 3 orang narasumber, 3 orang anak muda energik yang sudah punya usaha kopi di Pekanbaru. Namanya apa, nama kedai kopi kita? Namanya Cinos Coffee Space. Wah, Cinos Coffee Space. Coffee Space ya, biasanya orang kan coffee shop atau kopi aja. Kalau apa nih kok Coffee Space, apa tuh? Coffee Space apa tuh? Ya, Coffee Space. Space itu kan ruang. Wah. Jadi kayak kopi. Kita santai aja. Kita ngobrol santai hari ini. Nah, ini gimana nih? Apa nih kok Coffee Space itu kenapa? Kita coba hari kenapa? Ya, space itu kan ruang gitu kan. Jadi Kenapa milih Coffee Space itu kenapa kemarin? Sebenarnya lebih biar terlihat beda aja karena ya, sudah banyak juga kan coffee shop di Pekanbaru nih. Ada yang buat working space, coffee and working space, coffee and eatery, coffee and resto gitu kan. Cuma yang kemarin coffee space. Jadi biar terlihat beda aja dari yang lain. Dan barangkali space yang kita sediakan juga cukup lengkap gitu ya. Ya, Ada benar. ruangan, ada yang di dalam ruangan, ada yang outdoor, ada yang kesannya taman, barangkali begitu ya. Tapi baik sahabat Ikhwanul, sebelum kita lebih jauh, saya perkenalkan ini 3 orang punggawa atau 3 orang anak muda yang adik-beradik. Yang paling tua, ini yang paling tua ya? Ya, Nampak kok yang paling tua nih kelihatan wajahnya. nama saya Ivan. Nama panjangnya Imam Zarfan. Zarfan. Ada yang manggil Imam juga, Oh, Ivan ada juga. yang manggil Imam, Ya. ada manggil Ivan. Oke, yang nomor 2, Tarek Kemal, Tarik Kemal. panggilannya Arik. Arik. Oke, yang nomor 3, Tri Agung. panggilannya Agung. oh bukan Tri ya? Ada kadang ada manggil ada Tri. yang manggil Tri. Oke, jadi sahabat Ikhwanul, malam ini kita ngobrol tentang Cinos Coffee Space di Pekanbaru yang menurut kami lumayan bagus, lumayan ramai setiap hari dan pengunjung juga mulai berdatangan. Kita ngobrol santai saja, silahkan siapa yang mau ngobrol, mau nimbrung boleh, nggak ada terlampau kita atur satu-satu, nggak. Baik sahabat Ikhwanul, tadi kita udah dengar kenapa namanya bisa jadi Cinos Coffee Space itu. Nah, sekarang kita mau dengar ini latar belakang berdirinya atau adanya Cinos, kok malah kepikiran. Kalau nggak salah kalian bertiga kan kuliah sudah selesai semua, 3-3 udah sarjana, tapi kok malah larinya ke kedai kopi ini nih, kira-kira gimana? Siapa? Barangkali Arik mau jelaskan? Oh iya. Nah, gimana tuh? Jadi awalnya berdirinya Cinos ini karena ya saya kebetulan baru menyelesaikan skripsi di kuliah, terus selesai magang, terus sempat kerja juga beberapa bulan dan Magang akhirnya kerja di mana itu? sempat saya di salah satu hotel di Yogyakarta. Di Jogja. Iya. Nggak apa-apa, di hotel mana? Di hotel Novotel Yogyakarta. Oh, berarti sempat di Novotel. Ya, saya sempat Ya, juga oke. sebagai GSA di sana, Guest Relation Operation, sempat juga di bagian operator, sempat juga di bagian bellboy, sempat juga di bagian FDA front desk agent. Nah, kata orang tuh lebih enak di bellboy kali ya? Iya, basah Pak di situ. Oh, basah ya. ya? Karena setiap hari dapat. Ya benar, karena di kantong kanan 500.000, kantong kiri 400.000. Gitu. Pada akhirnya diambil sama atasan. Ya benar, diambil dengan
Dapat 50.000. Ya. Enggak juga lah. Ambil gitu tuh. Oh enggak, jadi sebenarnya kalau di Novotel itu lebih ke kekeluargaan. Jadi dikumpulkan Oke lah, kita semua nggak usah cerita bellboy itu lah. ya gitu. Kita lari ke kopi aja lah. Terus gimana cerita? Ya, terus saya pulang ketika sampai di Pekanbaru Itu tahun berapa? tahun 2019. Oke. Ya, pulang lihat nih apa ya, coba usaha. Lihat perkopian Pekanbaru mulai bagus, berkembang. Terus sebenarnya saya juga belum ada basic sama sekali. Waktu itu. Ya, sama waktu itu. Jadi coba minta dengan papa bilang, pengenlah beli manual aja, alat espresso gitu kan. Coba belajar dan lihat perkembangan kopi Pekanbaru, akhirnya buka coba di depan rumah. Tuh ada garasi mobil tua, coba dimanfaatkan sehingga kita buka lah kecil-kecilan. Karena coffee shop rumahan di Pekanbaru juga udah mulai bagus kan. Udah mulai. Tapi waktu itu di Pekanbaru apa udah mulai orang jual di rumah yang kesannya rumah yang homey gitu, udah mulai juga? Udah Ada mulai beberapa juga. udah ada. Beberapa udah ada. Makanya kita coba, bismillah, akhirnya buka, alhamdulillah banyak yang suka, dan sampai sekarang alhamdulillah udah bisa memiliki beberapa cabang. Oh, udah ada beberapa Ya. cabang. Oke, tapi nanti dulu lah kalau yang masalah beberapa cabang gitu ya. Berarti kesimpulan, nah ini yang waktu itu yang terjun langsung mungkin langsung bertiga atau gimana tuh waktu itu yang pertama? Pertama tuh abang ya. Pertama tuh terjun langsung itu ya Arik ya. Oh, memang Arik Arik. duluan. Oh, memang waktu itu mungkin karena selesai kuliah, Iya. magang, terus balik sebentar nunggu waktu wisuda gitu kan Iya. ya. Oke, terus Terus awalnya sempat ragu. Kalau saya pribadi ya Pak, sempat ragu gitu kan. Coffee shop di Pekanbaru ini udah ada yang besar. Bukanya itu bukan yang kayak kita yang kecil dulu, kecil merintis 1-2 orang baristanya merintis gitu kan, kayak kita ini bukan kayak gitu. Kadang ada coffee shop di Pekanbaru itu buka langsung buar gitu. ya, ya. Yang besar gitu kan. Makanya Arik waktu itu Oh, jadi ngomong, Cinos ini pertama buka nggak saya gini nih ya. enggak. Memang Sebenarnya seperti ya. yang dibilang Arik tadi, Ya, memang bergerak cuman dari kecil berapa ya kali berapa peta itu? gitu. Kecil kali waktu itu. Sebenarnya Iya. gitu Pak, jadi benar kata abang saya, banyak keraguan. Pas buka kan, Apa ini yakin depan nih? rumah. Yakin Pak Anggo, Apalagi depan rumah kayak mana orang mau kesini gitu kan. apalagi rumah kita kan Terus- nggak di pinggir jalan besar Ya gitu kan. benar. Terus pas Di ketika buka, perumahan. Pak nanti gini nih Pak, ini barnya gini, dipakai AC, nanti ditutup etalase, etalase ditutup pakai kaca, Kaca, di pintu iya. ya kan. Wih, bah korek itu banyak tuh gitu kan, banyak keraguan lah, tapi Iya. ya Berkat yakin gitu sempat ya. Ya, dan yakin, banyak bismillah. kebingungan juga karena Ya. Berarti di awal buka karyawan berapa orang? masih satu itu Karyawan ya. satu. Kebetulan dan saya Arik. berdua, saya Berdua sama Arik. terus sama ada satu kawan tuh namanya Karim, kawan SMA kebetulan. Coba yuk Rim, kita coba Berdua lah Sama-sama coba, gitu, berdua. bikin menu juga berdua. ya gitu berdua, benar. Nah, ini sahabat Ikhwanul, ini barangkali juga suatu pembelajaran atau suatu hal yang positif yang bisa kita ambil dari yang namanya Cinos ini. Karena memang mereka ini mulai dari kecil malah manual. Jadi manual espresso itu ya, manual press Ya, itu ya, rock. memang di press yang manual. jadi Itu tanpa latihannya pakai latihan, maksudnya itu belajar pakai rock presso sampai akhirnya ketika Tapi Cinos nggak itu jalan jadi masih pakai rock presso enggak, itu kan? jadi enggak pakai itu. Pas buka pakai AC, lihat semua proper, terus papa udah mulai yakin kan, wih, oh serius sih. Sampai akhirnya udah, yuk kita coba cari mesin, tapi kecil-kecil aja dulu, jangan yang besar. Bukan gitu dulu Dik. Kalau singkatan Agung. Dulu awal itu kan Daik udah pakai rock presso. Coba racik kopi. Ya racik kopi, Racik belajarnya kopi. pakai itu. Cocok rasanya. Ya, jadi kebetulan di rumah kan sering datang teman-teman papa. Datang tamu bertujuh Oh ya, rame. itu juga. Benar. Ayo Rik, cobalah buatin.
kopi susu mana dia yang mau dijual itu, coba kasih teman, mau direview sama teman-teman papa. Waktu itu belum buka. Belum buka. Belum buka. Belum, ini masih kondisi masih racik-racik lah. masih ngeracik kopi. Racik apa Ya. menu lah. Coba buatin. Ini boleh nih ya. Boleh Pak, Ya, silakan. silakan. Boleh di saya juga Pak. Kalau tidak keberatan. Keberatan dulu Pak ya. Jadi oke. Sebentar Pak, buat dulu. Jadi racik paling sekitar berapa minuman? 5 atau 7 beda ya? Ya 5. 5 atau 7. Kok lama gitu? Mau agak setengah jam bikinnya. Jadi ya kenapa Rick bisa lama? Ya kita masih manual Pak, nggak ada mesin, nggak ada ini. Ya kalau mau cepat ya kita harus mau pakai mesin lah gitu. Akhirnya ya pertama pun Papa nggak langsung setuju kan kita bakal pakai mesin, karena kita tuh masih merintis dari nol. Coba aja dulu Harga sebelum. mungkin lumayan juga waktu Ya itu. harga lumayan, mesin Pak. pun lumayan kan. Akhirnya ada beberapa teman Papa bilang, ya Pak, sepertinya kalau mau buka kedai kopi itu kayak memang harus pakai mesin. Mungkin mulai dari situ hati kebuka. Yakin nggak sih, Papa? Ya, Yakin lah. barulah yakin, baru dapat kita Akhirnya baru beli mesin. akhir mesin, beli dapat mesin kan. Baru itu mesin kecil aja kali ya. Kecil Yang satu single grup juga. ya. Oke. Nah sekarang gini nih, yang jadi pemikiran barangkali bagi orang tua atau siapapun barangkali ya. Kedai kopi ini kan banyak. Ya. Kopi shop ini kan banyak. Masing-masing punya menu. Ini rasa itu kan bahkan biasanya juga pasti kopinya sama, kemudian susunya, takarannya mungkin nggak jauh beda, sehingga rasa mungkin apa ya rasanya ini hampir sama saja, atau masing-masing kedai kopi punya rasa yang berbeda. Ini gimana sebenarnya? Kalau kita cerita barangkali cerita kopi susu lah, karena yang booming kan memang di kalangan anak muda minuman menu kan kopi susu gitu ya. Lain specialty itu beda lah. Tapi kalau kopi susu ini kira-kira apa emang sama atau memang masing-masing kedai kopi itu punya rasa sendiri yang agak beda? Itu gimana? Tarik yang jelaskan. Soalnya dia yang lebih ngerti kopi gitu. Jadi kalau bicara rasa atau bahan baku yang dipakai itu sebenarnya semuanya hampir sama. Ya. Dia menggunakan mesin kopi yang bagus, memiliki tekanan mesin kopi yang bagus untuk proses espressonya. Terus dia memiliki dia tambahkan gula aren, bubuk atau cair. Ya. Terus dia Kalau tambahkan, Cinos pakai apa? kita pakai yang bubuk. Oh yang bubuk. Ya. Berarti brown sugar itu ya? Iya benar. Oke. Jadi ada juga yang memakai creamer, campuran creamer. Sebenarnya bahan baku itu bisa dibilang sama. Hampir sama. Yang membedakan itu tetap racikannya. Jadi mungkin ada coffee shop A dia pakai gula arennya 20 mili atau 20 gram. Yang B pakai 15 gram. Nah, espressonya dia pakai 30 mili, anggaplah seperti itu. Atau dia jadi itu yang membuat beda rasanya. Jadi intinya bahan bakunya Takaran. sebenarnya semuanya sama. Hanya saja formula atau Iya, formulanya benar. itu yang berbeda ya. Benar. Sehingga orang mungkin ya bisa cocok di sini, bisa cocok di sini, begitu kira-kira. Iya, benar. Nah kemudian dari segi menu ada berapa banyak sekarang nih? Menu di Cinos ini ada berapa menu kopi? Hampir 30. Ya, Ada ada 30. lebih kurang Ada lah. 30 ada. Yang topnya atau yang apa? Istilahnya kalau anak muda bilang yang signature-nya gitu ya. Oh iya. Ya, biasa. Signature atau yang andalan itu apa itu? Ya ini. Kalau andalan kita ada ini kebetulan Apa itu? es kopi susu gula aren, Pak. Jadi Oh, namanya es kopi lu. Jadi kenapa dinamakan es kopi lu? Biar orang ingat nih. Orang ingat ketika dia minum tapi semua es kopi lu ya. es kopi Indo ini sebagai Oh, kayak anunya lah ya. namanya, Brandnya Pak. gitu Ya, brandnya, dan dia mempunyai empat menu, empat produk. Ada brown, Cinos, sweet butter, dan caramel. Berarti Nah. empat nih masing-masing beda-beda nih ya. Beda-beda. Oke. Nah, Nah, jadi yang paling dikejar orang nih dari empat itu apa biasanya? biasanya itu ada brown dan sweet butter. Oh yang sweet butter. Ya, Cinos juga Nah, banyak. berarti Karamelo juga sih. Ya, jadi sebenarnya Jadi sebenarnya beda-beda Beda, penggemar. Jadi kalau kayak customer perempuan tuh biasanya milihnya Cinos karena dia Rasa ada campuran strawberry. rasa stroberi. Oke. Nah sekarang kalau di total, kalau sekarang udah 3 tahun ya. ya. Nah udah 3 tahun berdiri, ini Cinos ini udah
apa udah punya cabang atau bagaimana ini? Kira-kira gimana nih? Mungkin Agung yang kecilnya. Kira-kira gimana sekarang, Mas Agung? Ya alhamdulillah kita udah punya cabang, ada 4. Oh, cabangnya 4. Ada 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya 4. Wah, mantap juga ya. Yang ke tahun 2020 2021 ya Dik? 2021 ini umur 2 tahun ya. ya, Kemudian setahun setengah lah, setahun setengah berdiri. Jadi ada teman nawarkan, gimana Kak Arik ke Daik. Jadi ke teman Daik, gimana Dik kalau kita coba buka di rumah Cino satu lagi. Akhirnya Daik lihat survei dulu. Ya, partner yang kedua itu di Goba. Partnernya namanya Divya Bella. Oh, sama Divya Bella. Divya Bella Di rumahnya. Rumahnya. Goba di mana tuh? Pasnya di mana lama? Di Goba itu di Lembaga Pemasyarakatan nomor 20. Ya. Itu lokasi di rumah juga. Oh, Rumah juga. Terus itu sama Ganang juga Edik ya. Bertiga. Jadi bertiga. Ya lagi ngumpul bertiga. Ayolah kita buka Cino satu lagi di Goba. Sebenarnya ya dia habis sembuh COVID lah. Sembuh COVID, Arik sama Ganang coba jenguk. Terus pas lihat rumahnya, Pel ini oke nih dibuat. Enak nih kalau buat coffee shop. Nah, kebetulan langsung disambut. Nah, waktu mau buka yang di Goba, itu Cinos yang asli ini menurun atau memang naik atau memang bagaimana? Sehingga kepikiran. Alhamdulillah naik. Oh gitu. Jadi Ya, pas jadi Cinos yang pertama ini lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya, berpikir untuk nambah satu lagi gitu ya. Alhamdulillah naik. Ya walaupun Terus dari habis yang di Goba, yang mana lagi? Di ketiga di Neo Fitness. Neo Fitness. Di Jalan Riau. Oh, di Jalan Riau. Ya, jadi Jalan Riau. konsepnya seperti take away only, cuman kalau mau dine in, mau duduk ada kursi, ada meja. Tapi di dalam Neo Fitnessnya. Neo Fitness itu ya. Ya. Berarti Neo Fitness orang mau fitness nggak apa-apa minum kopi gitu atau gimana? Oh nggak apa-apa. malah bagi beberapa orang bagus Pak. Ada yang bilang kayak biar terpacu nih. Oh gitu. Ada yang Biar nggak ngantuk gitu. malah kalau bisa di Sebelum dia fitness, biasanya orang tuh ngopi gitu. ya, ada yang bilang malah enak sebelum, ada juga yang enak sesudah. Beda-beda orang lah yang ngerasain. Karena di Neo sendiri kalau dilihat dari barista juga ngomong, "Bang, ini malah yang laku americano nih, kopi hitam." Oh, malah blend Ya, kopi ya. sama americano, kopi hitam dan latte juga. Jadi banyak yang konsumsi gula gitu Pak. Jadi kebanyakan itu, malah ada yang bawa susu sendiri yang katanya ini low fat atau susu ini lebih sehat nih dari yang Atau dia pakai. punya Nah, tujuan dia- lagi dia- ya, gitu ya. Oke, berarti sampai sekarang Neo masih jalan ya? Masih ya. Nah, terus satu Neo udah berjalan 1 tahun. tahun lagi. 1 tahun. Oke. Terus yang satu lagi? Yang ketiga, keempat gimana bang? Yang keempat kita di Panam. Panam Di ya. Panam ya. Panam pasnya di mana tuh? Pasnya itu di Seberang depan Purwodadi. Ya, seberangnya Purwodadi dekat Seberang Rio Pos. Jalan Ya, Geraha Pena. Purwodadi. Oh, di depan Geraha Pena. Iya. Oh, yang di pojok itu ya? Ya, di Yang pojok masuk sebelah mau kiri. perkantoran itu. Oh iya Iya. benar. Nah, kalau di sana mungkin lebih ramai ya mahasiswa semua daerah juga. Ya, itu kompleknya mahasiswa lah, kos-kosan, jalan pulang mahasiswa juga ke arah Pekanbaru gitu. Dan itu udah 3 bulan. Oke. Alhamdulillah. Berarti total sekarang karyawan berapa nih? Kurang lebih 30 Ya, tiga kurang lah. lebih 30 orang. 30-an lah. 35 lebih lah. 30 lebih lah. 35. 35 aja. 35 orang karyawan. Setidaknya di Sebuah satu store ya. store itu ada 11. Oke. Nah, dari 30 sekian orang itu, ini pasti Cinos dari awal berdiri sudah banyak yang keluar-keluar. Iya. Biasanya kan begitu. Kalau ada yang sudah bagus, barista diminta oleh coffee shop lain bekerja di sana. Nah, ini selaku owner tuh perasaannya gimana? Kita udah ini orang dari nol nih, kita didik, kita bekerja sama di Cinos, atau begitu sudah bagus mungkin dia pingin pindah tempat lain tuh, selaku owner itu gimana itu menghadapi hal yang seperti itu? Karena ini kadang-kadang jadi obrolan yang negatif juga mungkin Ya, gitu ya. Nah, ini bisa gimana jadi, kira-kira menghadapi yang gitu? Karena memang biasa-biasa saja, sah-sah saja kan. Itu gimana?
Ya kalau bagi Arik pribadi ya itu sebenarnya balik lagi ke kalau Arik pribadi nggak takut dan lebih positif thinking aja Pak, karena bisa jadi mungkin dia dapat tawaran yang lebih bagus dari Cinos dan karena di Cinos kita dari dulu tidak ada sistem kontrak, kebanyakan itu ada mahasiswa yang kerja di Cinos part time atau full time. Part-time ada juga. Ya benar. Jadi Oh, tidak ada mungkin sistem waktu kontrak. yang fix seasonnya atau hari-hari tertentu kali ya. Benar. Jadi ada misalnya ada karyawan yang minta resign karena diajak kerja di coffee shop sama temannya atau diajak kerjasama ya. Atau yang buka sendiri ada. Ya sebenarnya lebih ke positif tinggi aja Pak. Atau Mungkin- Cinos pernah nggak barangkali? Misalnya ngambil barista atau ngambil tenaga yang sudah matang, yang sudah jadi kita take over gitu ke sini, tapi pernah nggak kayak gitu? Sampai sekarang belum pernah. Belum pernah Ya, jadi emang dari awal tuh kita nyarinya yang non basic. Jadi pengennya pribadi kita pengen buat sama-sama berkembang, Pak. Jadi yang belum bisa sama sekali kita ajarkan dari nol, Baik. dari awal cara merawat gelas-gelas dan lain-lain sampai akhirnya kita bolehkan pegang mesin sampai akhirnya dia boleh serve buat americano, latte dan lain-lain. Jadi dididik lah dari nol. Dari nol. Dari yang nggak Ya. tahu kopi, Ya. pelan-pelan meningkat bisa jadi sampai mahir lah, benar. lah gitu ya. Bahkan katanya sudah ada yang sempat juara juga di beberapa kompetisi. Ya. kopi ya alhamdulillah ada juga beberapa tuh ada Iqbal ya pernah juara di kompetisi V60 manual atau latte art. Oh gitu. Ya. Dan Iqbal itu dari nol. Dari nol. Ya. Jadi diterima memang belum ngerti. Ya, benar. Kemudian belajar sampai sekarang malah udah bisa jadi juara gitu ya. Iya benar. Dan sekarang dia posisinya udah QC, Oh. quality control. Oh, sekarang jadi quality Ya, control di empat- seluruh di Ya, Empat Cinos store yang di ada. Cinos ya, betul. Baik, sahabat Ikhwanul, ini banyak hal yang baru barangkali karena kadang-kadang kita dengar banyak orang buka kedai kopi atau buka coffee shop malah nyarinya dari barista atau nyari kitchen, orang dapur yang sudah mahir, yang memang yang sudah biasa di situ. Tapi mereka-mereka ini, anak-anak muda ini di Cinos Coffee Space ini nggak pernah ambil tenaga yang sudah jadi, tapi malah yang non basic ya. Non basic itu pengertiannya memang belum pernah kerja di kopi, tapi belajar di sini dari awal, kemudian sampai pada tahap tertentu mereka malah sudah ada yang juara atau yang Ya. apa gitu ya. Tapi sebenarnya udah ada juga beberapa. Cuman kan Mungkin kalau pernah, ya bekerja di coffee shop lain, cuman kan dia masuk Cinos, tentu hal yang baru lagi dia terima gitu. Menu Cinos sama menu coffee shop lain kan beda. Dia harus belajar lagi dari nol gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, dengan demikian ini kayak istilahnya kayak jamur tumbuh di musim hujan ya. Hampir di setiap sudut kota Pekanbaru ini kan penuh coffee shop. Nah, ini menghadapi era persaingan yang begini ini gimana nih? Apa yang adik-adik ini lakukan? Apakah ada pembaharuan atau ada apa nih yang dilakukan menghadapi era yang seperti sekarang ini? Apa yang dilakukan persiapan kita atau Pertama mungkin ya kita bangun 2019. ya. Di tahun itu sebelum Covid dan coffee shop di Pekanbaru pun belum berjamur seperti ini. Itu Desember 2019. akhir 2019. Akhir 2019. Jadi mungkin ada untungnya kita istilahnya kayak curi start duluan. Kita udah buka duluan sebelum berjamurnya coffee shop di Pekanbaru. Oh, berarti udah termasuk yang di awal lah. Di awal. Ya walaupun kita masih kecil, seiring berjalan waktu kita berkembang, nambah space, nambah store. Mungkin menghadapi ini kan udah rame nih. ya Nah, ini apa nih persiapannya nih? Apa biasa saja dianggap nggak ada atau gimana? benar. Tetap dianggap ada pasti. Jadi kita juga malah kita belajar nih dari yang baru-baru. Sebelum itu ya pertama pasti menjaga konsistensi rasa. Biar pelanggan yang datang cari brown rasanya yang dia mau, biar selalu setiap minum brown kayak gitu terus rasanya. Oh, itu pengaruh gitu ya? Itu pengaruh pasti. Malah Berarti kalau rasa
brown ini begini, maka sebulan lagi, 2 bulan lagi, rasa tetap harus seperti itu. Harus. Dan tetap di seperti store itu. manapun rasanya Harus tetap sama. seperti itu. Iya. Iya. Dan juga pelayanan. Pelayanan pasti kita harus lebih baik, lebih bagus setiap harinya. Melayani dengan baik, si kasir terima duit dengan 2 tangan, mengembalikan dengan 2 tangan, disapa setiap dia datang kayak selamat pagi bang, selamat siang bang, bilang mau pesan apa, Oke. tetap dijaga. Terus juga dengarkan komplain dari customer. Ada juga beberapa customer tuh yang rasanya berubah nih dek, apa ya kira-kira. Oh, berarti Kak, pernah juga kejadian gitu. Pernah, pasti ada Pak. Sampai sekarang masih ada sebenarnya. Tetap kita coba berikan yang terbaik. Mohon maaf kak, sebelumnya kak, rasanya gimana ya kak? Ini kayaknya terlalu pahit nih. Oh, oke kak, kita ganti yang baru ya kak ya. Kita ganti yang baru, kita tanya lagi. Gimana kak? Ah, ini baru pas nih. Tetap. Nah, jadi kita coba mempertahankan itu Pak Ya. sebenarnya. Di Oke, sisi ini lain sekarang saya coba. Oh, oke, ada. ada tambahan. Di sisi lain dengan banyaknya coffee shop yang menjamur, kita ciptakan strategi baru nih. Di 4 store, alhamdulillah kita sudah punya Chinos Roastery namanya. Oh. Kita produksi biji sendiri. Terus Kalau selama ini, ya, selama ini dulu sebelum ada Chinos Roastery kita ambil di luar. oh, Biji gula gitu kan Iya, kita ambil iya. di luar. Sekarang dengan adanya Chinos Roastery itu kita roasting biji sendiri, gula juga kita produksi sendiri, dan itu dipakai oleh 4 store ini. Itu menurut saya itulah strategi untuk menjaga rasa Berarti- agar semuanya rasanya itu sama gitu. oke, berarti dari awal tadi Chinos berkembang jadi 4 store, kemudian terakhir sekarang punya roasting sendiri Ya, sendiri gitu ya. Ya benar. Nah, sekarang merosting berarti kopi sudah tidak membeli kopi jadi Ya. atau tidak merostingkan kopi ke tempat roastery lain, tapi Ya. sekarang sudah produk kita sendiri. Ya. Malah kita sekarang menjual juga nih, menjual Udah biji. ada menjual? Ya. Udah, jadi Udah. ada beberapa coffee shop juga udah sering beli gula aren kita dan kopi kita juga. Oh, berarti beli gula aren dari kita. Iya. Nah, itu gula aren yang benar-benar yang dipakai oleh Chinos gitu. Iya, Benar. Begitu juga dengan kopi. Begitu Nah. juga dengan kopi. Kemudian kalau orang nih, saya misalnya nih punya green bean, punya biji ya, itu mengupah atau di sini terima nggak? Bisa? Terima, bisa. Kebetulan ada juga beberapa orang yang dia biasanya percaya nih, aku harus pakai green bean ini terus nih, karena udah cocok kali nih, Iya, nggak bisa nih ganti nih. Kalau ganti berubah rasa. Iya. Nah, cobalah, dek, ini roastingkan, kita terima. Oh, berarti bisa. Berarti bagi kawan-kawan sahabat Ikhwanul yang mau merosting, mungkin punya kedai kopi juga bisa di Chinos Coffee Space ya. Ya, Menerima Chinos jasa Roastery. juga, ya. Ya. Nah, kemudian ini nih, saya juga beberapa kali ikut menghadiri pesta wedding anak dari saudara atau teman-teman di hotel-hotel besar yang ada di Pekanbaru. Nah, di sana juga ada Chinos nih. Jadi ketemu cup, ternyata Chinos juga ada di sana nih. Ya. Ini gimana nih? Apa memang juga melayani wedding atau ini juga bisa dari Ya, Chinos? kita bisa menerima pesanan event. Itu biasanya wedding, ulang tahun, tunangan, acara-acara Dan itu udah sering ya? resmi. Sering, alhamdulillah kita dapat lumayan sering lah. Mungkin dari awal sampai sekarang itu berapa ya? Hitung lagi. Udah satu banyak bulan, lah semuanya event-eventnya. adalah terima itu Ada, ya, ya. 1-2 kali dalam sebulan Ya, atau benar. 3 kali Event, sebulan gitu ya. Nah, itu yang paling banyak itu pengalaman berapa itu? Nyiapkan berapa cup itu dalam satu hari wedding? Berapa? 1.600 cup. 1.600 cup. Oh, pernah 1.600 Pernah cup ya? 1.600 cup sehari. 1.600, gimana buatnya itu ya? Bikinnya 1.600 cup, nyiapkan dalam satu hari, lumayan ribet juga itu ya. Mungkin itulah tadi dipakai tenaga-tenaga yang part time tadi. Ya benar. Ya. Oke, H-1 kita malamnya itu buat mau buat ya. Dulu singkat cerita kita nggak ada kita rencana bakal Chinos ini bisa buat event, bisa buat wedding. Cuma waktu itu ada 2020 awal sebelum COVID, itu ada customer nongkrong di Chinos. Kita nggak kenal nih siapa. Tiba-tiba dia nanya, saya suka sama kopinya, saya cocok. Jadi bisa nggak Chinos ini ada di acara wedding saya?
acara Ya. tunangan. Tunangan Iya. ya, tunangan. Acara tunangan. Pada saat itu masih terkejut Edik. Kita belum pernah dapat event, maksudnya pesanan yang banyak. Akhirnya bisa gitu ya, bisa bang berapa? Iya. Modal berani aja langsung kita diskusi gimana nih, ada tawaran wedding. Ya udah sikat aja lah kita, sekalian marketing kan. Akhirnya berapa satu cup? Pokoknya pertama itu harga paling murah lah. Ya. Kita nggak terlalu banyak ambil untung. Pokoknya namanya keluar dulu gitu ya. ya pokoknya Cinos bisa jadi Dan orang tahu bahwa Cinos bisa Ya. melayani terima pesanan Ah, ah. apa gitu. jadi akhirnya kita terima. Alhamdulillah semua pengunjung ini suka. Ini di mana kedainya? Ini di mana? Jadi Malah yang hadir di wedding nanya gitu. ya nanya, ini apa namanya? Ini Kalau nggak salah dulu pernah artis ya. Ada juga artis barangkali yang juga oh ya acara sempat. weddingnya pakai Cinos juga gitu ya. Oh enggak, bukan. Dia Artisnya datang ke wedding itu Ya. dan coba kopi gitu. Wah ini enak nih, ini di mana nih? Kalau saya sempat nanti saya main ke sana deh gitu. Oh gitu. ya itu sempat ini bukan artis sebenarnya, dia penyanyi. Ya, penyanyi. Dia namanya siapa? Ya artis juga sebenarnya. Artis ya. Ya. Seniman ya. Ya. Itulah dia pertama kali datang coba. Oh Abdul. enak. Abdul Indonesian Idol. Wah. Abdul. Cocok, enak gitu. Ya coba pertama baru datang coba. Wih Abdul cobain punya kita wih lihat. Akhirnya pas pulang lagi dia coba lagi, datang lagi. Oh masih ada, sebenarnya udah habis. Nah, Cuma kita ada sisa beberapa stok. Sebenarnya untuk panitia ya keluarga. kan kita lebihin biasanya. Cuman yang sesuai pesanan udah kita kasih semua. Jadi ada beberapa sisa cup biar kita. Jadi dia minta lagi. Masih ada kopinya gitu. Akhirnya udah kasih aja, kita kasih. Gimana bang kopinya gitu. Enak. Di mana nih tempatnya gitu. Kira ya. Baik, sahabat Ikhwanul, cukup banyak yang bisa kita gali dari sejarah berjalannya Cinos Coffee Space ini, dari anak-anak muda ini. Dan kalau berarti ini tiga-tiganya stay tiap hari di Cinos atau ada pekerjaan lain atau gimana nih? Yang besar nih gimana nih? Kalau saya sebenarnya nggak stay Oh, nggak- dari nggak. pagi sampai malam nggak, karena saya udah ada kerjaan juga Oh, selain di Cinos ini. Saya di Kementerian PUPR. Oh, oke. Ya saya di sana. Kalau yang Jel Agung? Dulu sempat Ah, sempat dulu stay dari pagi sampai malam, terus ngurus keuangan, ngurus Ya. purchasing apa semua belanja bahan baku Oke. sempat. Tapi sekarang udah nggak setiap hari nih stay di di Cinos. Ada kegiatan di luar. Oh, kegiatan Kerja. atau bekerja? atau Kerja. Oh, kerja. Kerja. Berarti ada kerja yang dari pagi sampai sore di luar. Ya. gitu Ya, benar. Makanya, nah, Arif? Ya saya stay pak. Oh, ini yang full. Full, Yang stay. full ngurusin dari pagi sampai malam nih ya. Ya. Iya. Kalau dilihat memang kegiatannya dari pagi keliling store yang ada. Mungkin ngerosting, siapa ngerosting? Saya sendiri juga. Nah, berarti yang tenaga ngerosting juga Arik. Berarti ini memang full di Cinos Coffee Space Arik. Ya. Yang Cuman dua lagi kalau malam kita sama-sama stay, semua. ya sama-sama Nah, stay. sekarang saya mau tanya, dengan kegiatan yang full begitu, yang berdua pagi ke kantor, pulang sore atau kadang maghrib, malam baru ikut terjun. Tapi di samping itu tentu membantu urusan lain gitu ya. Ya. Nah, Arik dari awal pagi sampai malam kadang-kadang mungkin sampai malam bisa sampai tengah malam juga kali ya. Ya. Nah ini keluarga gimana? Ini yang udah punya istri siapa nih? Saya Oh ini udah punya istri, udah punya anak. udah alhamdulillah satu. Alhamdulillah. Arik, Udah juga. Agung, Belum. oh belum? Belum. Tak laku atau macam-macam ini? Atau nggak ada yang yakin kali ini ya? Nah Arik ini gimana nih? Alhamdulillah dukung. Tantangan dari keluarga gimana? Ini masa dari pagi sampai malam ngurusin kopi terus nih gimana nih kan? Alhamdulillah juga bisa ngatur waktunya. Alhamdulillah Oh diatur waktu tetap ada untuk tetap anak ada istri. untuk anak istri. Walaupun juga kadang dalam 1 bulan tuh full nih. Ada acara ini, acara itu, ada kompetisi ini. Terus Oh pernah Cinos aktif tuh ya acara aktif. itu ya? Alhamdulillah kita aktif. Dan waktu COVID dulu kalau nggak salah juga Cinos ikut bantu tenaga medis. Ya, Ya. saya juga kopi. program dari perkumpulan kopi Ya. Oke. untuk buat bantu tenaga medis. Kita buat Kasih semangatnya lah. ratus Ya, ya, cup ya. untuk tenaga medis. Berarti
Alhamdulillah Yang keluarga intinya, dukung. Keluarga dukung lah ya. Ya. Nah kalau Ivan, Alhamdulillah Istri- keluarga dukung, istri abang dukung. nih kerja udah pagi kerja sampai sore, malam kopi lagi, ada nggak ngomong-ngomong gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum ya. Tapi mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan Ya. jangan ya. Nah kalau yang kecil, ya Agung ya nggak perlu ditanya lah ya, keluarga yang mana atau pacar udah ada pacar? Pacar udah ada. Tahun ini ya. Tahun ini. Atau kapan nih kapan? Ada rencana? Doakan aja. Doakan aja ya kapan nih. Kan udah sama-sama kerja tahun ini bisa, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan amin. Amin, amin. Baik, kita sambung lagi nih pembicaraan karena makin lama makin hot juga nih, kopi udah mulai habis juga gitu kan. Nah sekarang barangkali ke depan atau saya ingin tahu juga nih Cinos selama ini apa ada kawan atau orang lain, orang yang tidak kenal atau yang pingin franchise misalnya, karena kalau sudah sebesar ini biasanya kan orang udah pingin tuh. Oh enggak, buka di sini kita yang modalin, nanti Anda begini atau kita join, apakah mungkin di luar kota Pekanbaru atau di mana nih kira-kira apa sudah ada yang pernah yang begitu untuk Cinos itu? Ya ada beberapa, Hah? ada beberapa teman. Mungkin karena melihat juga kita buka di Gobah sama di Panam itu kan bukan kita sendiri, ada dari teman kita juga. Join sama teman ya. Ya, jadi orang berpikiran, wah ini sepertinya mereka bisa buka franchise nih, gitu kan. Lalu ngajak. Gitu kan, gimana, Mam? Ya basa-basi apalah gitu kan. Ajak, yuk buka ya. Ini Pekanbaru. sistemnya gimana ya? Pekanbaru. Ada Pekanbaru, terus ada juga nih teman kemarin di Padang juga. Padahal, Gimana kita franchise kan bisa nggak? Bilang, gimana nih sistemnya? Bilang kan sama itu di berarti Gobah kalau gitu. intinya yang minta supaya franchise Cinos itu udah ada beberapa. Udah ya. ada. Lalu kenapa nih masih nggak mau atau masih belum? Apa nih alasannya kenapa? Siapa yang mau jelaskan? Tarik. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya ke depan bakal kayak mana. Kalau untuk sekarang kita masih lebih ke kalau bisa nih jangan franchise dulu. Ya. Jadi kalau bisa kalau ada yang ngajak kerja sama dan kita lihat prospeknya bagus, tempatnya bagus, terus masuk nih teman nih, maksudnya nih teman yang ngajak kerja sama nih Memang bisa kita masuk nih ke kita sehati nih ya. Iya, gitu, satu hati, sehati. satu pikiran, satu visi misi. Kita selalu coba berusaha untuk kerjasamanya tetap kita sebagai pemodal, dia juga sebagai pemodal. Jadi paling yang membedakan hanya pembagian. Oke, itu itulah ya. Tapi Ya, yang itu penting lebih ke- berarti selama ini Cinos belum mau buka franchise Ya. karena masih mencoba membangun dulu lah ya. Ya benar. Sampai suatu saat bisa jadi siapa yang tahu ke depan bagaimana Iya, gitu ya. kita nggak pernah tahu. Kemudian kalau kita lihat nih ada yang botolan nih. Ini berapa isinya nih? Ini ukuran 1 liter 1 liter dan 500 ml. Oh ini 500 ml. Nah ini orang bisa pesan botolan gini ya. Ya benar. Dan ini tiap hari ada tersedia terus. Ready Tersedia setiap terus hari. setiap Oh hari. biasa, tapi ini biasanya take away ya. Ya, biasanya take away, terus ada juga yang mereka duduk Atau rame. melalui apa? Online ini apa namanya? Dari GrabFood, GoFood, GrabFood, Oh, itu Shopee juga Food. udah ada Gojek, Shopee Food, Ojek online ya. gitu. ada, ya? Berarti Cinos sudah ada di Grab, Grab, Di Gojek, Gojek Gojek, dan Shopee. Shopee Food. oh Max. Shopee Iya, juga. Shopee Food. Oh, Iya, berarti tiga. kalau pesan di Tiga. sana kalau apa ngelihat kopi susu di di online gitu sudah bisa keluar Cinos ya? Ya. Berarti orang udah bisa pesan ke situ gitu ya? Tinggal searching Cinos Coffee Space itu langsung keluar. di tiap store kita udah ada juga. Udah. Jadi di tiap store Tiap store. udah ada Gojeknya udah Gojek. ada. Ya, Ya. mungkin Oh, yang pilih itu terdekat juga. lah di mana. gitu. Ini berapa hari tahan ini? Ini kalau di dalam kulkas bisa 5-6 hari. 5-6 hari nggak Ya. berubah, Nggak berubah. tapi di dalam kulkas. Di dalam kulkas. Jadi mungkin kalau kita lagi pengen minum, ambil dalam kulkas, tuang, tutup, masukin kulkas lagi gitu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk di luar kulkas itu 1 harian tahan. Oke. Ya, asal jangan kena matahari, mungkin nggak sampai 1 hari udah rasanya udah asam atau luar Oh, karena ya, tapi kalau udah kulkas aman ya. ya Aman. Nah, benar. sekarang kan kita cerita dari tadi kita cerita kopi susu nih. Karena memang kan anak-anak muda sekarang kalau kita lihat di hampir di semua kopi shop itu pasti minumnya kopi susu gitu. Iya. Tapi di sini selain kopi susu yang black coffee atau specialty gitu apa aja nih? Tetap ada, Pak. Hah? Kita tetap dari awal buka
itu tetap kita jual yang namanya americano. Americano. Kalau kita biasanya kopi hitam kan, ada juga latte, kopi Oh, latte. kopi latte. Kita jual juga manual brewing, itu ada 60, ada tubruk. Nah, dan kita juga jual cold brew. Kebetulan nih ada cold brew juga. Ada Ini enak nih. Oh, Ini enak, kayaknya Mas. saya juga enak sekali. Ini cold brew yang pikul. Iya, jadi ada dua. Itu ada yang original, kopi yang diseduh dengan air dingin. Oke. Terus kopi direndam selama 12 jam di dalam kulkas. Dan Oke, nanti disaring nanti kita di sesi berikutnya atau kapan nanti saya ingin mendalami kopi-kopi yang disebut tadi itu. Mungkin pada sesi ini kita bicara tentang Cinos secara umum lah ya, gitu ya. Termasuk nanti yang roastery-nya tadi gitu. Ya. Oke. Terakhir kita karena waktu kita juga terbatas, apa nih kendala atau tantangan ke depan bagi Cinos apa nih? Dengan suasana yang seperti sekarang ini, apa nih yang menjadi kendala di Cinos ini sekarang, apa kira-kira? Masa nggak punya kendala, masa nggak punya halangan kan gitu? Apa nih kira-kira? Kalau kendala sekarang tuh cukup sulit, Pak. Cukup sulit untuk mencari pekerja Oh tidak. yang sesuai seperti yang kita inginkan. Terus karena kita tetap nyari mahasiswa nih. Jadi yaitu kadang Jadi umumnya yang kerja di sini masih mahasiswa. ya masih mahasiswa. Jadi kadang ada beberapa hal yang bikin kita tuh nggak cocok nih. Kayak mau gaya-gayaan aja nih. Oh, gitu. Yang ditanya lain, yang dijawab lain gitu Berarti kan. tenaga Beberapa kerja tuh lah ada. ya, yang mau kerja, Nah, itu yang juga. serius, yang fokus, Ya. yang benar-benar ingin kerja, Maaf, nambah benar. income buat kuliah, itu yang kita pinginkan. Iya, Tapi jadi yang ada juga beberapa mungkin ya pengen keren, pengen Ya. apa kan gitu ya. karena barista tuh keren, Pak. Oh gitu. Ya, bagi beberapa orang tuh profesinya keren kali. Padahal dia nggak tahu nih yang dia lakukan tuh dia tetap harus cuci gelas, dia harus tetap ngepel, dia nyapu, dia cuci asbak, dia Padahal merawat kerja mesin. kita ya semua mana yang bisa kita kerjain. gitu Iya, ya. benar. Kadang kan orang di luar kan pemikiran yang mau mencoba di coffee shop, kerja coffee shop, barista, wah dengan mesin mahal saya bisa buat kopi di sana, meracik kopi. Di sisi lain kan barista juga harus gelas itu cuci di belakang gitu kan, ngepel. Mereka nggak sikat WC ya, juga, Pak. sikat WC juga ya. Oke. Mereka ada jadwal piket ya Pak. Nah yang lain apa nih kira-kira? Apa tantangan ke depannya kira-kira gimana? Ya kendala ya paling pada umumnya lah coffee shop kayak bahan-bahan baku misalnya gitu kan, kayak kita itu Kalau kopi powder. itu tersedia terus atau gimana? Kalau Green kopi bean kita- kalau saya dengar informasi sekarang green bean kan susah nih. Iya, benar. Harga naik Ya, terus. harga naik terus Oh, itulah harga green ya. bean naik. Jadi kita harus menjaga stabilitas lah dengan harga naik. Itu kita usahakan harga yang kita jual itu jangan naik juga gitu. Maunya Oh tapi iya, kan Pak. ya. Masa tiap hari naik kan Ah. gitu juga. Tapi dari satu sisi harga bean naik, tapi kita nggak bisa tiap hari naik Ya, harga jual. selagi kita masih bisa press. Tapi kalau selagi Tapi nggak bisa itu merusak rasa nggak itu yang Nggak. press tadi itu? nggak. Jadi Nggak, kalau kadang-kadang kan misalnya gini, orang kalau udah maju, Ya. susu dikurangi, gula dikurangi, kopi dikurangi dikit kan gitu, rasa Ya. berubah kan gitu. alhamdulillah sampai sekarang Belum ada yang komplain. Ya? dari awal Cinos buka itulah yang dirasakan sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke. Ya kendalanya itu satu, kita kayak powder, sirup itu kan kita nggak ada produksi sendiri nih. Kita ambil dari luar juga. Kadang barang yang masuk itu kayak sweet butter itu kan itu ada saus apa? Butterscotch ya. Saus butterscotch itu kadang Dibatasi. tersedia, kadang tersendat nih. Oh, Soalnya produksinya nggak ada di Pekanbaru. oke. Kadang pengambilan Ya, dibatasin. pengambilan di Pekanbaru ini dibatasin. Berarti beberapa aksesoris atau tambahan, Ya, misalnya itu sirup kendala dan lah, lain-lain, masuk kita kendala beli. lah. Cinos pakai yang premium atau yang menengah atau yang gimana itu? Kita pakai yang premium, Pak. Semua yang premium ya? Iya, alhamdulillah kita pakai yang premium. Dengan kualitas bahan baku yang bagus lah. Oke. Karena ada Teruji. juga, saya dengar juga kan, coklatnya enak itu kayak coklat yang di situ gitu. Kan adalah brand kopi Ya. ternama gitu ya, yang coklatnya enak. Tapi setelah nyoba Cinos, wah enak nih coklatnya, jadi langganan. Begitu juga apa yang green tea itu, yang matcha itu Oh kali iya, ya, matcha. matcha charcoal gitu ya. Itu juga
Ya mungkin karena bahan baku juga, tergantung Iya. bahan baku yang dipakai barangkali ya. Oke, sekarang terakhir nih, harapan adik-adik nih apa? Harapan ke depan nih gimana nih? Ivan dulu, Ivan yang besar. Singkat saja. Ya harapannya Cinos semakin maju ya, semakin ya apa, semakin banyak yang diminati, semakin suka sama kopi Cinos, dan harapan untuk Cinos sendiri ya tetap nggak, semoga apa kedepannya itu makin baik lah. Oke. Pelayanan, rasa, terus menu-menu juga ditambah gitu. Ya kita sama-sama usaha lah Oke, gitu. sip. Yang kedua, Arif. Ya, Harapan ke semoga depan apa? harapannya ke depan semakin besar, Ya. bisa bikin orang senang terus dengan kopi Cinos dan makin tumbuh berkembang lebih baik lagi. Baik. Yang terakhir, Agung. Harapannya untuk Cinos bisa jual beans dari roastery sendiri. Oh, ya, dari roasting tadi. Ya, semakin meluas, semakin melebar. Kalau bisa kita ke keluar kota, kita main ke jual online di Amin. ya. Kita jual di Tokopedia atau Shopee. Juga kalau ada rezeki kita bisa buka lagi. pasti. Amin. Baik, sahabat Cinos, barangkali cukup sekian sesi kali ini. Kita bicara tentang Cinos Coffee Space, salah satu coffee shop saya bisa sebut ternama atau banyak display untuk Kota Pekanbaru. Nggak salah juga kali ya, karena dari beberapa survei di Instagram dan lain-lain, Cinos masih masuk gitu ya, dalam sekian lah ya. Kemudian juga sudah kita bahas sejarah berdiri dan perkembangannya bagaimana Cinos ini. Mudah-mudahan masih disukai, makin disukai oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Dan jam buka semua store ini sekarang buka Jam 8 pagi jam 8 sampai jam 11 malam. jam 11 malam. Kemudian bisa juga yang nggak punya waktu untuk mampir ke sini, bisa juga melalui jasa yang ada ya, melalui Grab, melalui Gojek, atau juga dengan Shopee ya. Dan Baik. sekarang kita buka setiap hari. Dan buka setiap hari ya. Ya. Kalau dulu mungkin ada hari Ada libur ya, libur Kalau ya. Setiap hari dari pagi sampai malam ya. Kecuali Neo Fitness dia Oh, Neo hari Minggu tutup. hari Minggu tutup. Karena Neo tutup ya. Nggak, buka, Yang Neonya buka. saja ya. Ya, Neo. Ya, oke. Baik, tapi yang 3 stop tadi tetap buka setiap hari dari pagi sampai malam. Baik, sahabat Ikhwanul, demikian dulu obrolan kita. Kita berharap mudah-mudahan Cinos Coffee Space ini maju terus. Amin. Ayo, kita tos. Yuk. 1, 2, 3. Mantap.